derajat orang-orang yang beriman. Yang terhormat Yayasan Pesantren Ummul Qura Indonesia, yang terhormat Mudiruna Ma'had Ummul Qura Indonesia, yang terhormat Ustaz dan Ustazah, yang terhormat kawan-kawan seperjuangan, dan tak lupa pula penghormatan kami kepada Dewan Juri yang sedang menilai kami dengan seadil-adil mungkin. Hadirin rahimahumullah, Multazuli mengibaratkan bumi Indonesia laksana jamrud yang berada di dataran Kalistua. Quraisy juga mengibaratkan tanah Indonesia laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di persada Nusantara. Dua ungkapan tersebut menggambarkan betapa indah dan hebatnya sumber daya alam yang kita miliki. Kita negara kaya, sumber daya kita potensial, tanah kita pun subur. Kenyataannya bayi-bayi kekurangan gizi, belajar kurang adab, bahkan rakyat mati menderita kelaparan. Mengapa ini terjadi? Ini disebabkan oleh sumber daya alam yang kita miliki belum dimanfaatkan oleh bangsa kita sendiri, melainkan dieksploitasi, dikikis habis oleh bangsa-bangsa lain sebagai aksi penjajah di wilayah negeri. Bahkan akhir-akhir ini akibat tucongkakan tangan-tangan manusia itu sendiri yang dibungkus sains dan teknologi telah mengikis habis keramahan sumber daya alam ini, sehingga yang nampak adalah krisis lingkungan, polusi. peperangan suku dan bangsa, lapisan Atronot, hingga ancaman terjadinya hujan api di beberapa belahan dunia. fenomena tersebut menandakan ketidakharmonisan antara manusia dengan alam raya. Oleh sebab itu, jika alam dipelihara akan berguna daya, tapi jika alam dibiarkan akan menjadi bencana. Demikian ungkapan Edward dalam History of Civilization in England. Melihat betapa pentingnya memelihara dan melestarikan alam guna kelangsungan hidup dan generasi-generasi setelah kita, maka pada kesempatan ini kami akan membicarakan tema lingkungan hidup ini bersama yang diwariskan, yang kami rangkai dalam judul kewajiban manusia memelihara dan memakmurkan alam, dengan rujukan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat ke-19 yang dilantunkan oleh Qori kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'. Wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, yang artinya Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan
yang terputus. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tubuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Hadirin rahimakumullah, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahawa kalimat wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzunin, dan kami tumbuh kembangkan segala sesuatu menurut ukuran. Hadirin, alangkah bahagia dan indahnya jika setiap individu memiliki semangat dalam memelihara melestarikan alam ini sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi manusia yang ada. Para ilmuwan menyebutkan abad ke-21 sebagai the act of sensory responses adalah Abad yang penuh dengan kegelisahan, kecemasan, perang antara suku dan bangsa. rasa menapisi warga. Fenomena tersebut menandakan ketidakharmonisan antara manusia dengan alam raya. Oleh sebab itu, jika alam dipelihara akan berguna daya, tapi jika alam dibiarkan akan menjadi bencana. Demikian ungkapan Edward. Hadirin, dengan rujukan firman Allah dalam surat Hud ayat yang ke-61 yang dilantunkan oleh qori kita. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha lakum min ilahin ghairuh. Yang artinya, Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Saleh. Saleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. hadirin, perlu diketahui bahawa orang pintar tapi salah tidak mungkin memakmurkan alam. Orang hebat namun bergelimbang maksiat mustahil peduli mengolah alam raya. Malah yang timbul adalah watak-watak perusak. Pohon-pohon digundul, pohon-pohon ditebangi, gunung-gunung digunduli, dan satwa-satwa diburu. Akibatnya padahal akibatnya manusia sendiri yang menanggungnya. Kita tengok di beberapa kejadian baru-baru ini terjadi banjir di mana-mana, longsor, gempa bumi dan gunung-gunung meletus di beberapa daerah negara kita ini. Mengapa demikian? Jadi melantunkan. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan Melihat tingkah kita selalu yang salah dan bangga dengan bersahabat. atau alam mulai bosan bersahabat dengan kita. Coba
Marilah kita bertanya pada ibu yang berjuang. Oleh karena itu, mari kita pelihara, kita jaga, kita kelola alam ini dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Barnabel yang hana merah, Penerah yang hana baju. Patuto yang ada salah, ada